Kalau saya tuh, cila saya resmi ya. Resmi, Kalau ya. gua tuh terpikir soal kecanduan. Kecanduan apa nih? Kecanduan dan Addiction. luas apa bisa dielaborasi multitafsir. Wah, Bisa dalam kecanduan dalam artian fisik, Fisik. dalam artian mental juga bisa. Gitu. iya. Tapi ya ini beberapa hal yang menarik dan sangat menggugah rasa emosional. Iya. Bukan rasa ingin tahu, emosional. Jadi apa itu? Jadi bayangin nggak kalau kita lagi berkendara, kita lagi berkendara nih, misalkan lo bawa motor atau bawa mobil terus tiba-tiba di tengah jalan, persis di samping lo itu ada motor atau kendaraan, nggak harus motor lah, bisa juga mungkin. Tapi biasanya motor. Itu yang knalpotnya tuh membuat gendang telinga kita itu terganggu sekali. Iya. Itu kan salah satu, Gua sangat mengalami itu bentuk satu addiction, kecanduan orang memodifikasi motornya dengan cara yang sangat mengganggu lingkungan. Itu kan kecanduan, bro. Ironisnya di masa Covid ini jadi semakin banyak itu. Nah, itu. Di jalanan. Dan gue berapa kali pernah ketemu dengan komunitas motor besar ya, rata-rata cc-nya besar ya. Cc-nya besar ya. Cuma ironisnya yang cc-nya kecil juga suka pakai knalpot yang begitu. Ini ada apa nih tentang itu? Ini baru satu bentuk kecanduan. Ada lagi kecanduan main game. Wah, itu atau jadi gini, gue punya kasus. Ini sifatnya sebenarnya kasusnya pribadi. Jadi ada family gua itu jadi terlambat bicara karena anaknya dikasih gadget dari awal sehingga kecanduan. Kan kecanduan juga tuh, kecanduan gadget sehingga anak ini terlambat bicara. Nah, maksud gue banyak hal di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kecanduan dan seringkali kecanduan yang tidak perlu. Dan ironisnya mengganggu orang gitu. Nah, sangat. Kalau lo kecanduan kerja, ya masih oke lah, workaholic gitu ya, masih oke lah. Artinya lo kerja untuk memenuhi meningkatkan taraf hidup keluarga lo, masih bisa dimaklumi. Itu masih. Tapi kalau kecanduan hal-hal yang remeh-temeh dan itu destruktif buat lingkungan, terus buat apa kecanduannya kan gitu. Karena yang perlu mau elaborasi apa tuh Mas? Nah, itu macam-macam. Ada juga nih, ini unik, ini agak politis. Jadi ini kita bicara dari satu level ke level yang lain, atau dari satu kamar ke kamar yang lain. Ada lagi ini kecanduan yang parah. Apa tuh? Kecanduan kekuasaan. Oh, banyak gitu ya? Bukan banyak lagi. Dalam situasi seperti ini banyak gitu ya? Iya, jadi melanggengkan kekuasaan, melanggengkan dinasti dengan cara-cara yang gue nggak menampik ya bahwa dinasti politik itu di setiap negara ada pasti. Di setiap tempat tuh ada. Cuma dinasti macam apa, kelanggengan kekuasaan macam apa. Jadi kita udah hampir di tiap daerah ada dinasti seperti itu, bro. Iya, gue mencoba menghindari bahwa ada dikotomi bahwa orang yang nyandu akan kekuasaan itu atau pembentukan dinasti itu terus jelek, enggak. Bisa nggak jadi selamanya jelek. Nggak selamanya juga. Kalau kita bisa lihat di beberapa negara, kecanduan kekuasaan itu juga masyarakat menikmati dampak dari kekuasaan itu, efek dari kekuasaan itu dampaknya positif. Iya. Nah, yang gue mau soroti adalah manakala kecanduan kekuasaan itu outputnya adalah kebijakan yang menyengsarakan masyarakat atau tidak pada tempatnya. Dan itu sering kita temui di negara kita. Sangat. Hampir di tiap daerah ada seperti contoh kasus seperti itu. Kan di provinsi sebelah kita kan pernah ada begitu sampai kan? Sekarang kan sampai sekarang masih kan gitu. Bahkan ada di satu kabupaten yang kekuasaan hanya di seputar-putar keluarga itu saja. Dan gue yakin indeks pembangunan kapasitas manusianya, indeks kemiskinannya itu nggak bergeser. Dia tetap begitu aja gitu. Lo bayangin kalau satu keluarga, the ruling family di provinsi sebelah atau di dekat kita lah, kabupaten tertentu, itu masih ada jembatan yang gantung, gantung ya. Kayak zaman Indiana Jones ya. Celakanya yang membantu merehab itu malah NGO asing. Iya, kita pernah baca itu. Iya kan, itu kan miris. Artinya lo boleh nyandu atas sesuatu, tapi positif dong, jangan destruktif gitu ya. Gitu, jangan kayak malah itu outputnya
apa ya, membuat orang lain sengsara. Jadi ini kita kita peras dulu berapa jenis kecanduan yang akan kita bahas malam ini. Iya. Kecanduan akan knalpot, motor, terus kecanduan akan game. Kekuasaan ngeri banget ya, jadi jomplang. Tapi ada satu lagi kekuasaan kecanduan orang Indonesia, rata-rata kecanduan merasa punya informasi penting. Jadi hampir semua orang Indonesia kecanduan A1. A1 semua jadi gitu. merasa harus gue punya info A1 nih. Ini dari zaman Orde Baru Lingkar Senayan. Lingkar Senayan. Lingkar pinggang. Gede dong itu. Iya, makanya. Jadi lingkar apa lagi kan gitu. Aduh. Dan itu di-share di media sosial secara terbuka. Itu bukan A1 lagi namanya. Ini kecanduan apa? Jadi semuanya merasa intelijen, semuanya merasa punya informasi A1 tadi. Iya, paling cepat gitu. Itu udah distorsi berapa kali tuh kan? Itulah kayak kita bahas. Oke, kita bahas yang dari mana dulu nih? Kalau gue lebih menarik yang kekuasaan dan A1 itu lah. Karena ya. itu lebih menggelitik kalau buat gue. Walaupun kecanduan akan knalpot motor yang berisik itu juga mengganggu banget. Oh iya, kalau gue setuju tuh polisi tuh ya, kalau udah nangkep gitu terus dipepetin tuh, kupingnya di knalpot tuh dipepetin. Tapi Pak harus apresiasi terhadap Poltabes Bandung. Mereka beberapa tahun yang lalu, tahun sekitar 2016, gua waktu ikut PON di sana, bawa tim Aceh ketika itu. Wih, ngeri. Itu mereka berhasil. Waktu itu Pak Ridwan Kamil masih menjadi wali kotanya, wali kota Bandung. Mereka berhasil mengatasi hal tersebut. Jadi semua motor-motor yang punya knalpot itu ditahan, disuruh pulang, suruh ganti knalpot yang standarnya, baru pengendaranya dibolehin membawa kembali motornya. Dan mereka di Poltabes Bandung itu, Mapoltabes Bandung itu ada tugu knalpot. Dari knalpot racing itu berhasil dikumpulkan dan dibikin jadi sebuah tugu. Lo tau nggak bro, supaya lebih kapok gimana cara? Gimana aja? Ngambil knalpotnya pulang bear crawl. Bayangin jalan rangka ya kan. Misalnya kan lo dari TKP. Di TKP lo ketangkep, jarak rumah lo ke TKP gak usah jauh-jauh deh, sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Lo bayangin nggak kalau lo jalan merangkak bear crawl gitu, suruh ngambil knalpot, lebih kapok men. Kalau nggak suruh roll aja gitu ya. Tapi ini yang paling parah ini, pernah kejadian-kejadian. Jadi ketika ada seorang camat dilantik di satu daerah di kabupaten di provinsi apa, itu pakai baju putih, baju gimana khasnya camat mau dilantik, dia bawa motor ya sebut saja Air King. Itu knalpotnya dia bikin brong apa istilahnya tuh anak-anak itu, dibikin suara begitu. Tuh bayangin itu camat mau dilantik pakai gitu, gila nggak orang Indonesia itu? Orang Indonesia emang gila sih. Kalau nggak gila nggak bertahan men jadi orang Indonesia. Tapi oke lah, itu nanti kita akan bahas pada sesi yang lain. Mungkin malam ini kita lebih mengelaborasi masalah kecandu pada kekuasaan gitu kan. Iya. Gimana coba bro elaborasi kan? Jadi gini, Cela jadi gini. Gua ngeliat gini. Kok? Lo boleh aja berulang kali duduk di singgasana kekuasaan. Konstitusi nggak menghalangi itu ya? Nggak menghalangi, kecuali untuk jabatan presiden ya. Iya. Jabatan presiden hanya 2 kali ya? Hanya 2 kali, gitu. Nah, untuk menjadi pejabat publik, tokoh publik yang dipilih, lo bisa berkali-kali. Konstitusi nggak ngelarang. Cuma harus ada ukurannya. Keberhasilannya apa? Parameternya boleh. Parameternya apa? Jangan lo bolak-balik duduk di situ. Masyarakat lo tetap miskin, daerah lo tetap terbelakang, dan lo gak punya rasa malu juga gitu ya, gak punya rasa beban apa gitu ya. Iya, jadi kayak gak punya beban moral gitu. Mungkin kalau beban moral kejauhan deh, paling nggak lo menjawab, gue dikasih jabatan, dipilih memegang amanah itu untuk apa kan gitu. Ini kan udah repot, udah kecanduan berulang kali duduk tapi lupa berdiri, lupa melakukan action, ya kan? Kayak iklan apa itu dulu zaman dulu tuh, Digna. Sudah duduk lupa berdiri. Berdiri gitu. Iya, ironis memang gitu. Ironis. Nah, bro kan juga kayaknya tadi kita sebelum mulai acara ini kan kita sempat ngobrol gimana di kampung lo ya kalau boleh sebut juga ada kecanduan terhadap hal-hal tertentu kecanduan yang menyebabkan ya nggak kemana-mana tuh. Iya. Dengan situasinya nggak kemana-mana. Dengan limpahan dana yang sedemikian besar kita juga nggak kemana-mana gitu. Iya, itu banyak kita jumpai gitu. Di berbagai kabupaten, di berbagai provinsi. Kayaknya lu udah waktu curhat bos, maksudnya gini.
kan ada OSUS, ya kan, OSUS, otomatis khusus. Nah, lo kan ngalamin sendiri. Iya. Apakah lo bisa ngerasain bahwa daerah lo tuh selama dari 2004 katakanlah atau 2005, 2006, seberapa jauh signifikan perubahannya? Mungkin karena gua nggak tinggal di sana sih, jadi kacamata Jakarta nih, kacamata Jakarta. Benar, jadi gua nggak bisa menilai 100% akan yang terjadi di sana karena sangat berbeda kalau kita menilai dari sini dengan kita tinggal di sana gitu. Tapi apa yang kita lihat memang ada semacam apa ya, bahwa cenderung provinsi gua itu ya berjalan di tempat gitu loh. Provinsi gua Aceh itu termasuk paling miskin se-Sumatera. Itu satu hal yang ironis mengingat kita mendapat limpahan dana OSUS yang sangat besar per tahunnya. Dan itu dilindungi oleh peraturan sendiri kan? Ada satu peraturan sendiri yang undang-undang PA pemerintahan Aceh itu ya, yang gua lupa nomor berapa itu. Nah itu kan masuk gua suatu ironis ketika kita punya dana yang sedemikian besar, tapi kita nggak bisa berbuat maksimal. Bahasanya mengapa gitu. Normatif, normais. Nah, ini gue mau tanya nih, lu kan pasti denger cerita nih, atau lo ngalamin bahwa ada dinasti-dinasti kecil lah di sana. Kalau dinasti-dinasti kecil malah nggak terlalu, mungkin cuma dari organisasi yang sama, iya mungkin. Tapi kalau dari dinasti keluarga, enggak ya. Gua nggak terlalu banyak mendengar hal tapi kalau dari misalkan gue kepanjangan tangan lo, itu ada, bisa. Cuma kalau dinasti kekuasaan lebih banyak terjadi di daerah Jawa. Jangan-jangan kita salah topik nih ya. Bukan nyandu ini mah ya. Apa? Bukan nyandu ini mah kayaknya ya topiknya. Tapi kita balik lagi ke nyandu kekuasaan. Kekuasaan. Jadi kekuasaan itu emang apa ya? Kalau bahasa bebek gue nih, attempting, menggoda gitu. Jadi lo sekali ngicip itu nggak akan stop. Iya benar-benar. Iya kan? Nah, ya gitu. Gimana sih? Lo biasa akhirnya dapat servis VIP, terus kan nggak mungkin lo nggak kepengen dapat lagi kan? Iya. Lo udah biasa dapat treatment ala sultan gitu, terus tiba-tiba lo harus dapat treatment ala prajurit rendahan kan nggak mungkin. Tapi mungkin kecanduan kekuasaan itu juga dalam berbagai lingkup, berbagai sektor ya. Oh iya dong. Dan dalam beberapa institusi, bahkan dalam institusi terendah sekalipun, dia merasa punya menjadi candu kekuasaan itu menjadi candu bagi dia. Oh iya dong. Jadi kalau harus dipuja-puji oleh bawahannya, dan dia ke atasnya tetap seperti ini. Gitu. Iya. itu salaman bentuk apa itu? Ada salaman khas kalau megang apa tuh? Ya ada lah. Iya. Pokoknya nggak bisa diandalkan meritokrasi kalau udah kayak gini. Itu udah nggak bisa ya. Meritokrasi udah nggak berlaku itu. Itu sideline lah. Meritokrasinya di sideline lah. Gitu. Jadi yang berlaku gitu gimana cara penjilatan, pengginian ya. Pokoknya JLP lah. Jilat pantat habis. Habis banget gitu ya. Pokoknya gimana bapak yang terbaik, ibu yang terbaik. Jadi gitu. Asal bapak senang. Asal bapak senang. Nah itu memang kita banyak melihat hal seperti itu. Jadi kalau kita ukur-ukur ya kan tahun 98 kita reformasi. Sekarang 2020. 22 tahun. 2 tahun ya. Dan itu enggak. Kalau gue boleh berpendapat secara subjektif, akhirnya sifatnya prosedural nggak sih? Jadi lo dapat seseorang atau kelompok yang lo pilih, terus ada kekuasaan yang lo pilih, terus tapi ya with all due respect ya, bahwa ada rezim dan zaman di mana memang terlihat signifikan ada perubahan. Tapi maksud gue bisnis as usual nggak sih akhirnya? Ya akhirnya hanya ada sirkulasi demokrasi yang sifatnya prosedural. Jadi ada tahun pemilihan, ada calon yang dipilih, ada masyarakat sebagai objek. Udah that's it. Jadi hanya ritual semata. Maksud gue, prosedural. Jadi salah nggak sih kalau gue bilang demokrasinya itu prosedural akhirnya? Nggak juga sih, ya kan sebenarnya partisipasi kita udah luar biasa kan. Orang bisa mengkritik lewat medsos, bahkan sampai ke titik di mana humor dibungkam. Maksud gue dari kita bebas mengkritik sampai kritik itu dibungkam atau ditanggapi lain. Jadi ingat ketika dulu kita baca koran, ingat nggak tahun 80-an 90-an kan
selalu kita baca koran selalu ada jadwal diputarnya film di bioskop-bioskop gitu. Iya. Film Warkop DKI Iya. yang sering kita sebut dengan film Dono, selalu ada tagline-nya gitu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu kenyataan ya. Sekarang kejadian. Iya. Nah, itu apa sikap-sikap yang ekses daripada candu kekuasaan itu bisa jadi. Iya kan. Kejadian men. Kejadian. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah, tertawa sekarang dilarang gitu. Dalam beberapa tentu dilarang gitu kan. Bahkan sampai dipanggil men. Itu. Ngeri nggak lo? Kembali kepada candu kekuasaan itu. Gimana? Jadi kalau gua boleh simpulkan secara instan, gua melihat emang ya candu itu nggak ada yang bagus sih menurut gue. Kecuali lo candu sedekah, boleh tuh. Lo kalau lo candu sedekah boleh lo. Atau lo candu sholat tahajud, lo keren. Kalau candu kawin lagi gimana, Bang? Boleh, kan dilarang. Oh gitu, 4 kali. Iya, asal nggak sampai kelewat batas. Oh gitu, iya. Kalau kelewat batas, segala sesuatu yang kelewat batas itu nggak bagus. Nggak bagus gitu. Ke perut kita juga sebenarnya nggak bagus. Cuma ya gimana lagi, secara lahiriah kita harus bersyukur. Amin. Ya, jadi gimana tuh? Candu itu jarang bagusnya. Jarang Bagusnya. Apapun bentuk candunya, apalagi candu puasa. Nah, ini yang. Jadi lu harus tahu kapan lu stop. Ya, kapan lu berhenti. Kalau enggak kayak Pak Harto kemarin. Iya, 32 tahun ya. Akhirnya karena sudah berlebihan, nyandunya gila-gilaan. Akhirnya orang paksa beliau turun. Padahal beliau banyak juga jasanya. Gitu. Kita harus akuin itu. Jadi kita melihat segala sesuatunya juga nggak bisa hitam putih sih. Jadi kita harus melihat segala sesuatunya dari konteks zamannya. Jadi tapi kalau kesimpulan gue, candu itu seringkali membawa mudarat daripada manfaat. Kalau menurut gua candu kekuasaan gini bro, masyarakat punya potensi nggak sih untuk menghentikan itu? Bisa peran masyarakat maksud gua gitu loh. Sekarang era medsos men, bisa. Tapi kalau tiba-tiba gini loh, eksesnya kita mau kurangi. Jadi yang biasanya ini analogi aja ya. Iya. Biasanya lo ngerokok 10 batang belum puas. Terus orang mau mencoba membuat lo ngerokok, tetap lo boleh ngerokok, tapi jadi 5 batang. Kan nggak gampang. Ya, tapi jangan karena orang memberikan saran dan mencoba mengendalikan kecanduan lo itu, kemudian dianggap salah. Itu kuncinya. Jangan gara-gara ada ekses atas kecanduan lo, terus orang ngasih teguran, lo marah. Gila, baper banget politik. Padahal ini daerah yang lo pimpin itu bukan punya lo. Iya, semua ini amanah. Itu malah kita prinsip demokrasi. Cuma kadang-kadang banyak yang lupa gitu. Oh, sangat. Jadi candu kekuasaan itu dia seolah-olah menjadi raja kecil. Dan masyarakat juga banyak menganggap dia raja. Oh, come on. Konstitusi nggak menghalangi itu ya? Nggak menghalangi, kecuali untuk jabatan presiden ya. Iya. Jabatan presiden hanya 2 kali ya? Hanya 2 kali, gitu. Nah, untuk menjadi pejabat publik, tokoh publik yang dipilih, lo bisa berkali-kali. Konstitusi nggak ngelarang. Cuma harus ada ukurannya. Keberhasilannya apa? Parameternya apa? Jangan lo bolak-balik duduk di situ. Masyarakat lo tetap miskin, daerah lo tetap terbelakang, dan lo gak punya rasa malu juga gitu ya, gak punya rasa beban apa gitu ya. Iya, jadi kayak gak punya beban moral gitu. Mungkin kalau beban moral kejauhan deh. Paling nggak lo menjawab, gue dikasih jabatan, dipilih memegang amanah itu untuk apa kan gitu. Ini kan udah repot, udah kecanduan berulang kali duduk tapi lupa berdiri, lupa melakukan action, ya kan? Kayak iklan apa itu dulu zaman dulu tuh, Digna. Sudah duduk lupa berdiri. Berdiri gitu. Iya, ironis memang gitu. Ironis. Nah, bro kan juga kayaknya tadi kita sebelum mulai acara ini kan kita sempat ngobrol gimana di kampung lo ya kalau boleh sebut juga ada kecanduan terhadap hal-hal tertentu kecanduan yang menyebabkan nggak kemana-mana tuh. Iya. Dengan situasinya nggak kemana-mana. Dengan limpahan dana yang sedemikian besar kita juga nggak kemana-mana gitu. Iya, itu banyak kita jumpai ya, gitu. Di berbagai kabupaten, di berbagai provinsi. Kayaknya lu udah waktu curhat bos, maksudnya gini.
kan ada OSUS, ya kan, OSUS, otomatis khusus. Nah, lo kan ngalamin sendiri. Iya. Apakah lo bisa ngerasain bahwa daerah lo tuh selama dari 2004 katakanlah atau 2005, 2006, seberapa jauh signifikan perubahannya? Mungkin karena gua nggak tinggal di sana sih, jadi kacamata Jakarta nih, kacamata Jakarta. Benar, jadi gua nggak bisa menilai 100% akan yang terjadi di sana karena sangat berbeda kalau kita menilai dari sini dengan kita tinggal di sana gitu. Tapi apa yang kita lihat memang ada semacam apa ya, bahwa cenderung provinsi gua itu ya berjalan di tempat gitu loh. Provinsi gua Aceh itu termasuk paling miskin se-Sumatera. Itu satu hal yang ironis mengingat kita mendapat limpahan dana OSUS yang sangat besar per tahunnya. Dan itu dilindungi oleh peraturan sendiri kan? Ada satu peraturan tersendiri ya, undang-undang PA pemerintahan Aceh itu ya, yang gua lupa nomor berapa itu. Nah itu kan masuk gua suatu ironis ketika kita punya dana yang sedemikian besar tapi kita nggak bisa berbuat maksimal. Bahasanya mengapa gitu. Normatif, normais. Nah, ini gue mau tanya nih. Lo kan pasti denger cerita nih, atau lo ngalamin bahwa ada dinasti-dinasti kecil lah di sana. Kalau dinasti-dinasti kecil malah nggak terlalu. Mungkin cuma dari organisasi yang sama, iya mungkin. Tapi kalau dari dinasti keluarga, enggak ya. Gua nggak terlalu banyak mendengar hal tapi kalau dari misalkan gue kepanjangan tangan lo, itu ada, bisa. Cuma kalau dinasti kekuasaan lebih banyak terjadi di daerah Jangan-jangan kita salah topik nih ya. Bukan nyandu ini mah ya. Apa? Bukan nyandu ini mah kayaknya ya topiknya. Tapi kita balik lagi ke nyandu kekuasaan. Kekuasaan. Jadi kekuasaan itu emang apa ya? Kalau bahasa bebek gue nih, attempting, menggoda gitu. Jadi lo sekali ngicip itu nggak akan stop. Iya benar-benar. Iya kan? Ya gitu, gimana sih? Lu biasa akhirnya dapat servis VIP, terus kan nggak mungkin lu nggak kepengen dapat lagi kan? Iya. Lu udah biasa dapat treatment ala sultan gitu, terus tiba-tiba lo harus dapat treatment ala prajurit rendahan kan nggak mungkin. Tapi mungkin kejatuhan kekuasaan itu juga dalam berbagai lingkup, berbagai sektor ya. Oh iya dong. Misalnya dalam berbagai institusi, bahkan dalam institusi terendah sekalipun, dia merasa punya menjadi candu kekuasaan itu menjadi candu bagi dia. Oh iya dong. Jadi kalau harus dipuja-puji oleh bawahannya, dan dia ke atasannya tetap seperti ini. Gitu. Iya. itu salaman untuk apa itu? Ada salaman khas kalau megang apa tuh? Ya ada lah. Iya. Pokoknya nggak bisa diandalkan meritokrasi kalau udah kayak gini. Itu udah nggak bisa ya. Meritokrasi udah nggak berlaku itu. Itu sideline lah. Meritokrasinya di sideline lah. Gitu. Jadi yang berlaku gitu gimana cara penjilatan, pengginian ya. Pokoknya JLP lah. Jilat pantat habis. Habis banget gitu ya. Pokoknya gimana bapak yang terbaik, ibu yang terbaik. Jadi gitu. Asal bapak senang. Nah itu memang kita banyak melihat hal seperti itu. Jadi kalau kita ukur-ukur ya kan tahun 98 kita reformasi. Sekarang 2020. 22 tahun. 2 tahun ya. Dan itu enggak. Kalau gue boleh berpendapat secara subjektif, akhirnya sifatnya prosedural sih. Jadi lo dapat seseorang atau kelompok yang lo pilih, terus ada kekuasaan yang lo pilih, terus tapi ya with all due respect ya, bahwa ada rezim dan zaman di mana memang terlihat signifikan ada perubahan. Tapi maksud gue bisnis as usual nggak sih akhirnya? Ya akhirnya hanya ada sirkulasi demokrasi yang sifatnya prosedural. Jadi ada tahun pemilihan, ada calon yang dipilih, ada masyarakat sebagai objek. Udah that's it. Jadi hanya ritual semata. Maksud gue, prosedural. Jadi salah nggak sih kalau gue bilang demokrasinya itu prosedural akhirnya? Nggak juga sih, ya kan sebenarnya partisipasi kita udah luar biasa kan. Orang bisa mengkritik lewat medsos, bahkan sampai ke titik di mana humor dibungkam. Maksud gue dari kita bebas mengkritik sampai kritik itu dibungkam atau ditanggapi lain. Jadi ingat ketika dulu kita baca koran, ingat nggak tahun 80-an, 90-an kan
selalu kita baca koran selalu ada jadwal diputarnya film di bioskop-bioskop gitu. Iya. Film Warkop DKI Iya. yang sering kita sebut dengan film Dono, selalu ada tayangannya gitu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu kenyataan ya kan? Sekarang kejadian. Iya. Itu apa sikap-sikap yang ekses daripada candu kekuasaan itu bisa jadi. Iya kan? Kejadian men. Kejadian. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah, itu tertawa sekarang dilarang gitu. Dalam beberapa tentu dilarang gitu kan. Bahkan sampai dipanggil men. Itu. Ngeri nggak lo? Kembali kepada candu kekuasaan itu. Gimana? Jadi kalau gua boleh simpulkan secara instan, gue melihat emang ya candu itu nggak ada yang bagus sih menurut gue. Kecuali lo candu sedekah, boleh tuh. Lo kalau candu sedekah boleh lo. Atau lo candu sholat tahajud, lo keren. Kalau candu kawin lagi gimana? Boleh, dilarang. Kalau gitu, 4 kali Iya, asal nggak sampai kelewat batas. Gitu, iya. Kalau kelewat batas, segala sesuatu yang kelewat batas itu nggak bagus. Nggak bagus gitu. Ke perut kita juga sebenarnya nggak bagus. Cuma ya gimana lagi, secara lahiriah kita harus bersyukur. Amin. Ya, jadi gimana tuh? Candu itu jarang bagusnya. Jarang bagusnya. Apapun bentuk candunya. Apalagi candu puasa. Nah, ini yang. Jadi lu harus tahu kapan lu stop. Ya, kapan lu berhenti. Kalau enggak kayak Pak Harto kemarin. Iya, 32 tahun ya. Akhirnya karena sudah berlebihan, nyandunya gila-gilaan. Akhirnya orang paksa beliau turun. Padahal beliau banyak juga jasanya. Gitu. Kita harus akuin itu. Jadi kita melihat segala sesuatunya juga nggak bisa hitam putih sih. Jadi kita harus melihat segala sesuatunya dari konteks zamannya. Jadi tapi kalau kesimpulan gue, candu itu seringkali membawa mudarat daripada manfaat. Kalau menurut gua candu kekuasaan gini bro, masyarakat punya potensi nggak sih untuk menghentikan itu? Bisa peran masyarakat maksud gua gitu loh. Sekarang era medsos men, bisa. Tapi kalau tiba-tiba gini loh, eksesnya kita mau kurangi. Jadi yang biasanya ini analogi aja ya. Iya. Biasanya lo ngerokok 10 batang belum puas. Terus orang mau mencoba membuat lo ngerokok, tetap lo boleh ngerokok, tapi jadi 5 batang. Kan nggak gampang. Iya. Ya, tapi jangan karena orang memberikan saran dan mencoba mengendalikan kecanduan lo itu, kemudian dianggap salah. Itu kuncinya. Iya. Jangan gara-gara ada ekses atas kecanduan lo, terus orang ngasih teguran, lo marah. Gila, baper banget politik. Padahal ini daerah yang lo pimpin itu bukan punya lo. Iya, semua ini amanah. Itu malah kita prinsip demokrasi. Cuma kadang-kadang banyak yang lupa gitu. Oh, sangat. Jadi candu kekuasaan itu dia seolah-olah menjadi raja kecil. Dan masyarakat juga banyak menganggap dia raja. Come on. Jadi emang banyak yang nyandu dan eksesif. Nyandunya eksesif gitu. Nah, untuk itu menurut gua masyarakat tidak boleh mengurangi intensitas apa? Intensitas kritik, intensitas ngingetin, intensitas apa? Bersuara. Minimal lewat medsos. Iya, itu paling minimal. Gitu. Kalau di apa tuh? Kalau di agama kita kan serendah-rendahnya iman tuh kan diam. Nah, itu. Gimana kalau tapi jangan diam juga kan gitu. Diam juga gitu. Maksudnya kalau Anda punya jalur lewat DPRD ya silakan musuh. LSM silakan musuh. Lewat Osela? Boleh. Ini juga salah satu ada bentuk. Jadi guys, ingat ya, kecanduan itu pasti terjadi. Pasti. Ada orang yang kecanduan olahraga, ada yang kecanduan makan pedas, boleh, tapi jangan eksesif. Ketika itu sudah eksesif kecanduan lo, berlebihan itu akan mulai merusak. Jadi jangan sampai merusak. Poin kita jangan sampai kecanduan kekuasaan itu merusak. Walaupun kenyataannya sekarang kita melihat udah mulai banyak merusak. Iya. Jadi itu pesan yang kami mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan manfaatnya bisa diambil, hikmahnya untuk dijadikan satu tindakan nyata, kayak mendorong revolusi gitu. Orde baru banget bro. Oke guys ya, sementara begitu aja dari Dua Maut, karena hari semakin larut.
itu naga dan segala macam rakyat di dalam perut udah mulai bersuara. Mereka juga udah eksesif. Ya, udah eksesif ini, mau ditendang-tendang ini. Oke guys ya, sampai ketemu lagi di video dan episode yang akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen ya. Kritisi. Sumpah serapah juga boleh. Boleh. Oke, salam. Duo Mawon. Dua mau.